Shalom. Bina Iman hari ini terambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hari ini tanggal 31 Januari adalah hari terakhir untuk tahun 2024. Dan besok kita akan masuki tahun yang baru, tahun 2025, hari yang pertama. Dan tentunya bagi kita tahun 2024 yang akan kita akhiri, bagi sebagian kita mungkin memiliki kenangan-kenangan yang baik, indah, baik soal pekerjaan, warga, sekolah, juga dalam pelayanan. Namun harus diakui, mungkin sebagian yang lain justru sebaliknya. Kita mengalami hal-hal yang kita anggap sebagai buruk, kegagalan dalam pekerjaan, problem rumah tangga, atau mungkin sakit penyakit, sekolah, dan macam-macam yang lain. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang selama kita hidup di dunia ini, kita tidak bisa melepaskan diri dari hal-hal yang sifatnya positif maupun juga negatif. Seperti halnya dengan hari, kita sebagian harus melewati gelap, tapi juga sebagian melewati terang. Itulah hidup di dunia kita yang hanya bersifat sementara. Karena Tuhan memang tidak pernah menjanjikan bahwa dunia kita adalah dunia yang seperti surga. Sejak manusia jatuh dalam dosa, dimulai dengan Adam dan Hawa, dunia kita sudah menjadi dunia yang berbeda. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu, meskipun dunia kita adalah dunia yang tidak bisa kita harapkan, kita sebagai orang percaya harus tetap optimis. Kita harus selalu menjalani hidup dengan penuh keyakinan dan pengharapan. Karena apa? Karena masa depan kita adalah masa depan yang cerah. Dan itu dijanjikan di dalam Kristus Yesus. Selama hidup kita di dalam Kristus, maka kita punya kesempatan yang selalu baik dan indah. Seperti halnya dengan bacaan kita hari ini, firman Tuhan mengatakan, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Di dalam Kristus membuat kita menjadi baru. Dan mungkin sebagian kita juga berkata begini, loh Pak, saya sudah mengalami pembaruan 5 tahun yang lalu waktu awal saya masuk menjadi orang percaya. Atau yang lain bahkan bilang, saya sudah 20 tahun, 25 tahun, dan mungkin bahkan lebih panjang lagi. Lalu Bapak Ibu bertanya, kalau begitu kan sudah tidak perlu lagi mengalami pembaruan. Bapak Ibu, kita harus ingat bahwa seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam kitab Ratapan pasal 3, bahwa kasih setianya itu selalu baru setiap pagi. Jadi pembaruan, diperbarui, itu harus selalu menjadi pengalaman kita sebagai orang percaya. Dan secara tentu tidak kebetulan, kita masuki tahun yang baru, tahun 2025. Marilah kita masuki tahun yang baru ini dengan tekad yang baru, dengan komitmen yang baru. Kalau yang tahun 2024 ini kita lewati dengan keberhasilan, biarlah di tahun yang baru kita berkomitmen untuk lebih berhasil. Dan itu kita harus percaya bisa terjadi karena kita di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan membuat kita menjadi baru. Pembaruan harus terus kita lakukan.
Bagi kita yang mungkin 2024 ini mengalami banyak hal yang sulit dan sukar, mari kita masuki tahun baru dengan keyakinan bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Pada waktu kita di dalam Kristus, maka kita akan terus hidup di dalam pembaruan demi pembaruan. Hiduplah terus di dalam Kristus, bangunlah komitmen-komitmen yang baru, dan tataplah tahun 2025 ini dengan penuh keyakinan untuk meraih hal-hal yang indah karena kasih karunia-Nya. Kuncinya apa? Kita harus tetap hidup di dalam Kristus. Selama kita hidup dalam Kristus, maka kita akan bisa meraih semua hal. Tuhan memberkati.